Selamat pagi guys, selamat pagi sahabat-sahabat kakak Elis. Kakak Elis ucapkan selamat datang bagi kamu yang baru bergabung. Selamat datang di channel Elis Cin TV bersama saya kakak Elis di sini. Pada pagi ini kakak Elis ingin tunaikan di video yang kemarin ya, janji. Kakak Elis ini sebuah memiliki pribadi yang aneh. Kalau sudah berjanji atau dijanji itu harus ditepati sebaik-baik mungkin. Kalau tidak, itu janji itu seperti hutang bagi kakak Elis. Oke, pada pagi ini kakak Elis karena hari ini tidak ada kampus ya, tidak ada mata pelajaran karena guru kami, dosen kami ada sedikit masalah yang perlu diuruskan. Jadi kelas kami ditunda minggu depan. Hari ini tidak ada kelas. Oke, pada video hari ini kakak Elis membayar hutang ya, hutang dengan kalian ya guys. Kakak Elis ingin menceritakan mula-mula kakak Elis datang ke Malaysia. Oke, kakak Elis datang ke Malaysia itu pada tahun 2001. Waktu itu kakak Elis berumur belum sampai 15 tahun, sebab memang waktu tahun ke-15, tapi itu belum genap tahun 15 tahun ya, baru 14 tahun setengah. Kakak Elis datang di Malaysia atas bantuan saudara ya. Kakak Elis memohon atau merayu ke dia untuk hantar kakak Elis pergi ke Malaysia untuk bekerja. Memang sih waktu itu kakak Elis pengen sekali untuk sekolah, tetapi kakak Elis juga melihat keadaan ekonomi keluarga. Mungkin ya kalian tahu lah, kalau sekolah di Indonesia harus pakai biaya ya. Waktu itu tidak tahu lah sekarang, waktu itu harus punya biaya. Sedangkan keluarga itu mampu-mampunya untuk makan 3 kali sehari, itu sudah bersyukur. Maaf ya guys, bukan kakak Elis untuk mencari simpati atau mencerita kekurangan keluarga, bukan ya. Kakak Elis tidak ingin ada acting yang lain ke kalian. Kakak Elis cerita yang sebenar-benarnya ya. Oleh karena memang waktu itu almarhum bapak dia masih hidup ya, dia ingin sekali saya itu jadi polwan. Sedangkan cita-cita saya itu ingin jadi hakim. Jadi kalau mau jadi hakim itu sekolahnya sampai apa? Tinggi kali kan. Oleh karena cita-citaku yang begitu tinggi, jadi saya pikir itu tidak mungkin. Lagipun dengan kondisi keluarga yang agak kurang, jadi saya putuskan untuk tidak menyambung pelajar, tidak pergi SMP sekalipun. Saya tamatan kelas 6, sebab waktu itu saya masuk sekolah umur agak lambat ya. Jadi di ijazah saya itu umur saya lebih muda dari umur yang sebenar. Dan saya memutuskan, saya melihat keadaan keluarga kami itu sangat tidak memungkinkan untuk saya sekolah ya guys. Jadi saya pikir oke, bagusan saya pergi ke Malaysia. Saya pikir bagusan saya pergi ke Malaysia aja, saya boleh kerja, boleh bantu biaya keluarga. Terutama saya ingin membangun rumah, yaitu agar kami tidak ke waktu hujan itu rumah itu tidak bocor seperti itulah. Saya pikir seperti itu guys. Walaupun saya ingin sekali sekolah, tapi perasaan itu saya pendam ya. Terus atas bantuan bibi saya dapat pergi ke Malaysia, yaitu diantar ke agen lah, agen yang carikan kerja pada tahun 2001. Pada tahun 2001 saya pergi ke Malaysia. Waktu itu saya kerja bibi di
Mula-mula saya kerja di Sibu, saya jadi bibi. Pengalaman jadi bibi itu, pengalaman pribadi saya jadi bibi itu sangat pahit sekali. Banyak waktu itu mungkin saya juga masih terlalu muda, masih tidak begitu mengerti apa yang majikan mau. Saya masih tidak begitu mengerti dengan tanggung jawab, sebab saya dapat majikan yang lumayan kaya, punya rumah banglo 3 tingkat, cerminnya itu luar biasa. Jadi saya itu selain kerja yang lain, lap cermin itu, majikan saya itu seorang yang pembersih ya guys. Jadi saya itu harus betul-betul bersihkan cermin. Jadi setiap hari itu saya kerjanya itu, selain kerja sampingan, cuci piring, sapu lantai, cuci baju, semua itu yang saya kerjakan, yang biasa itu, saya juga harus lap cermin. Lap cermin itu jangan sampai berhenti 1 hari. Kalau berhenti 1 hari, 1 minggu itu saya tidak akan terlap. Bayangkan rumah 3 tingkat, kelilingnya itu kacanya itu banyak. Hari ini saya harus atur waktu untuk lap ini, lap yang di bagian ini, lap yang di bagian ini, lap yang di bagian itu ya. Jadi oke guys, Kakak Elis akan cerita agak singkat sedikit ya, supaya kalian juga tidak jemu untuk mendengarnya. Kalau Kakak Elis cerita dari sampai Z itu mungkin 1 bulan yang Kakak Elis pakai untuk duduk di depan kamera ini bercakap dengan kalian, itu tidak mungkin habis guys. Dengan singkat kata, Kakak Elis jadi bibi, asal mulanya itu pengalaman jadi bibi itu sangat pahit. Sepahit-pahit empedu, mungkin itu lebih pahit lagi bagi Kakak Elis, sehingga Kakak Elis dikasih nasi basi, makan nasi basi ya. Dan Kakak Elis pindah kerja ke rumah makan, yaitu kedai kopi yang jualan minuman itu saja ya, kedai kopi. Di situ juga pengalaman Kakak Elis juga sangat pahit. Sepahit-pahit jadi bibi itu juga lebih pahit lagi ya guys. Dapat toke yang pelitnya minta ampun. Waktu Kakak Elis jadi bibi umur hingga 15 lebih 16 seperti itu, udah umur 16. Soalnya Kakak Elis jadi bibi tidak sampai 1 tahun, tidak sampai 2 tahun ya. Kakak Elis di majikan itu dia berhak mau pindah kita, dia tidak suka dia pindah-pindah. Mungkin waktu itu juga Kakak Elis belum berpengalaman sangat untuk kerja, atau tidak pandai menarik hati majikan, itu juga tidak tahu. Tetapi yang Kakak Elis bisa buatkan, dari bangun tidur hingga tidur, Kakak Elis kerjanya itu kerja saja tanpa henti. Dengan singkat kata ya, Kakak Elis jadi kerja di kedai kopi itu juga sangat pahit. Itu toke selain kedekut, selain pemarah, dia juga main tangan. Yang dipukul itu bukan hanya saya sendiri, malah istrinya juga sering kali dipukul. Mungkin dia udah kebiasaan pukul istri, sehingga saya juga ikut-ikut dipukul. Ya dari situ saya minta tolong kakaknya juga sangat baik, dia juga tahu sifat adiknya seperti. Terus atas bantuan polis, saya waktu itu tidak tahu dokumen saya ada bermasalah. Mungkin karena udah tukar, mungkin saya itu tidak dibuat permit sama majikan-majikan yang lain, tapi itu agen juga ya, yang olah-olah agen, dia mau cari duit kan. Jadi gaji saya guys, gaji saya itu semua diambil agen semua. Dan saya diantar kerja kedai kopi itu, saya tidak punya permit ya. Bahkan saya punya paspor kalau tidak salah itu sudah hilang sama agen, dan saya hanya dipakaikan siapa-siapa punya paspor seperti itu. Terus saya kasih tahu dengan polis, saya cakap saya tidak ada dokumen, sebab saya tidak tahu menau sudah dengan paspor saya. Dan saya minta tolong, saya mau pulang. Setelah pelanjutan pengurusan di balai polis itu agak lama ya, makan waktu 14 hari saya ditahan di lokap. Tapi setiap polis, saya berterima kasih kepada polis Diraja Malaysia yang berada di Serike waktu tahun 2000
Dua, mereka menjaga saya dengan sangat baik dan tidak anggap saya itu sebagai panduan sebab kes saya ini lain. Mereka menjaga saya dengan sangat baik. Saya berterima kasih kepada mereka yang bertugas pada waktu itu. Jika kamu melihat video ini, saya rasa mungkin kalian juga sudah tidak kenal dengan saya ya. Oke, nama. Pada asal usul nama saya itu bukan Elis, dan memang tidak mengena dengan Elis. Tetapi waktu saya ditangkap di balai polis waktu itu, saya memberi nama yang baru. Tidak tahu itu kepikiran sendiri. Polis tanya, sebab dia tunjukkan itu paspor kamu. Saya cakap ini bukan paspor saya sudah tidak tahu yang mana satu paspor saya, sebab saya tidak pernah tengok. Saya ngomong dengan sejujur-jujurnya, sebab penipu itu bukan sifat kakak Elis ya. Tapi yang pasal nama itu, tiba-tiba kakak Elis seolah-olah terbisik bahwa nama kamu ini. Tidak tahu itu kenapa ya. Sebab waktu itu ada tanggal 25 bulan 12 tahun 2002. Pas hari Natal, mereka tanya nama kamu siapa. Jadi saya tiba-tiba nama itu kok terbisik-bisik, terhiang-hiang di telinga ya, bahwa nama saya itu harus Elis Kristianawati. Nama ini Elis Kristianawati. Sampai sekarang, sampai detik ini saya juga masih menggunakan, mengingat tentang bisikan itu, tentang nama itu Elis Kristianawati. Oke, jadi saya cakap nama saya Elis Kristianawati dengan ejaan juga. Itu waktu itu kan saya tidak tahu bahasa Inggris. Kalau Elis itu ejaan seperti ini ya, itu ejaan juga saya tulis seperti itu bagi ke itu polisi kalau bahasa kita Indonesia. Saya kasih itu. Dan dari hari itu nama saya mereka panggil Elis. Oleh itu saya pun menggunakan nama Elis mulai hari itu sampai hari ini. Tapi Kristianawati itu saya tidak guna ya, sebab nama asli saya itu masih nama yang dari orang tua saya bagi, itu saya masih pakai sampai sekarang. Cuma Elis itu cuma panggilan saya di Malaysia itu Elis. Ya seperti itulah guys. Itu saja pengalaman saya untuk jadi bibi dan jadi kerja rumah makan waktu yang ikut ejen ya. Ini saya cerita yang waktu ikut ejen dan pengalaman saya masuk lokap. Setelah di lokap 14 hari, saya dipenjara 2 hari oleh kerana saya tidak didapati kesalahan apa-apa, sebab dijatuhkan hukuman pun tidak boleh sebab saya di bawah umur. Waktu itu umur saya 16 lebih. 1 tahun, iya, tidak sampai 2 tahun saya kerja semua totalnya tidak sampai 2 tahun ya guys. Bisa dikira itu hitung-hitungan. Saya juga sudah tidak berapa detailnya sebab itu sudah begitu lama sekali. Dan setelah dipenjara selama 2 hari, saya dihantar di pertahanan depo, yaitu di Semunjan, di Sarawak, bagian Sarawak juga seperti itu. Saya ditahan selama 1 minggu lagi, terus dihantar pulang oleh imigresen, diantar pulang di perbatasan. Terus sampai pulang, saya ketemu dengan kawannya ejen saya yang dulu yang membantu saya untuk bikin paspor itu. Dan dari dia saya mendapatkan dokumen baru, bikin paspor baru. Di paspor itu saya memakai nama apa juga sudah tidak ingat. Sudah lama sekali ya, itu tahun 2002, perakhiran awal tahun 2003, kurang lebih seperti itulah guys. Iya, awal itu sudah awal tahun 2003 itu. Oke guys, ini saja perkongsian pengalaman kakak Elis selama jadi bibi di Malaysia. Pengalaman yang sangat cukup pahit, tetapi ianya menjadi satu inspirasi kerana imbal balik yang sangat bernilai bagi kakak Elis semenjak jadi bibi adalah kakak Elis bisa belajar di waktu yang singkat. Kakak Elis bisa belajar bahasa Mandarin kerana pengen tahu.
dan ingin tahu tips-tips bagaimana untuk bisa belajar bahasa Mandarin dengan waktu tidak sampai 1 tahun. Ya, jika kalian pengen tahu, sebab Kakak Elis punya topik hari ini tidak sampai ke situ ya. Kakak Elis punya topik hanya menceritakan kapan, seperti apa asal usul Kakak Elis datang ke Malaysia, dan waktu baru-baru itu Kakak Elis kerja apa. Itu saja yang Kakak Elis bisa terangkan. Kalau kalian ingin tahu lebih lanjut lagi, baik seperti apa Kakak Elis belajar bahasa Mandarin yang dengan waktu yang begitu singkat, dan bagaimana Kakak Elis bertemu jodoh dengan suami Kakak Elis. Jika kalian ingin tahu semua itu, kalian bisa komen di bawah. Jika ada komen yang Kakak Elis lihat, mungkin Kakak Elis akan review video itu. Oke guys, terima kasih bagi kamu yang sudah menonton. Jika ingin mengenal atau mengetahui cerita-cerita pengalaman-pengalaman Kakak Elis di Malaysia ini, kalian boleh tekan subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan. Subscribe di bawah komen di tepi itu ya, yang warna merah itu, kalian tekan saja. Terus kalian juga tekan lonceng supaya tidak ketinggalan notifikasi. Jika kamu suka dengan video Kakak Elis ini, kamu boleh tekan like ya, tekan like. Dan kamu boleh komen, baik berkongsi pengetahuan, pengalaman, ataupun tapi sebagusnya jangan komen yang simpati-simpati ya guys. Kakak Elis ya udah, video hari ini cukup sampai di sini. Kakak Elis doakan semoga hari ini kita sentiasa berkecukupan, dan kita harus bersyukur selalu, karena bersyukur itu sangat mahal guys. Tuhan memberkati dimanapun Anda berada, dan termasuk Kakak Elis juga ya. Tuhan memberkati kita semua, amin.